Hai, welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. Kedua, tidak semua akan resonate dengan kamu. Ketiga, segala macam kritik dan saran positif aku terima. Keempat, jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Hai, Makasih. halo semuanya, apa kabar kalian? Pasti nungguin gak sih video aku? Sorry ya, agak sore aku uploadnya, soalnya kan puasa gitu ya teman-teman. Tema kali ini adalah rasa yang tak terungkap. Aku tidak akan mengajak kamu untuk pilih kartu atau apapun, tapi ini adalah energi secara general. Kalau misalnya mau personal, nanti aku akan kasihkan tutorialnya untuk personal reading sama aku ya. Oke. Teman-teman, pernah gak sih kalian itu memiliki satu harapan atau sesuatu keinginan yang nggak bisa diungkapin? Nah, di sini aku bisa merasakan kok. Apalagi kalau misalnya kondisinya kamu suka sama seseorang, namun itu tidak berjalan dengan lancar. Kamu ngomong kamu sayang sama dia, tapi ternyata dia sudah punya pilihan lain, ataupun kalian itu berada pada jalur yang salah. Maksudnya berada pada jalur yang mungkin ketemunya sudah telat, kayak gitu ya. Sebenarnya gak ada yang salah dari masalah cinta, gak ada yang salah. Orang tuh bisa aja mencintai siapapun gitu loh. Ke temen, ke sesama jenis, di beda jenis juga gak masalah. Karena aku tidak rasis orangnya. Boleh kita sayang sama seseorang, tapi kadang-kadang ya itu gak membuat dia itu kembali ke kita. Sekarang pada readingan kali ini aku akan membantu kamu itu untuk kalian itu bisa namanya mengetahui kira-kira orang yang kalian pikirkan di sini itu mikirin apa tentang kamu dan apa yang mau diomongin sebenarnya. Oke, kamu pandangin kartu ini, kartu batik ini. Kamu coba ucapkan dalam hati, kamu fokuskan sama wajahnya, senyumannya, apapun itu yang membuat kamu nyaman. Masukkan pikiran kamu di dalam sini, ya, dalam kartu. Kira-kira apa sih yang ingin dia ungkapkan ke kamu? Apa sih yang pengen dia omongin ke kamu selama ini? Kendalanya apa sih? Perasaan saat ini tuh gimana sih? Apakah dia main-main apa enggak? Ya, kita buka bacaannya ya. Sudah siap ya teman-teman? Oke, kita buka bacaannya. Ada 4 koin. Ada 6 tongkat. Empat tongkat. Page of Cups. Sembilan cawan atau Nine of Cups. Dan ada The Emperor atau Kaisar. By the way, kartu ini tuh berbahasa Indonesia ya teman-teman semuanya. Dan kita dapat bottom of deck-nya adalah pembantu pedang. Oke.
temanya seperti ini. Kamu dengan dia. Apa sih rasa tak terungkapnya? Yang pasti kondisinya, kamu sama dia sekarang, komunikasinya itu lancar, antara lancar dan tidak lancar. Dia kayak angin, kadang datang, kadang pergi. Kadang kasih kamu kabar, kadang melakukan sesuatunya itu nggak rutin. Misalnya tiap hari dia chatting kamu, itu nggak gitu ya. Ada beberapa dari kamu juga yang mengalami perasaan kamu sama dia, kamu suka sekali, dan dia pun seperti itu. Sehingga gimana ya, ini ada kemelekatan yang sangat-sangat kuat antara kamu sama dia. Kalian itu memiliki hasrat, memiliki kecocokan, memiliki ide, dan memiliki keinginan yang sama. Misal, dia suka traveling, kamu juga suka. Dia suka makanan yang unik, misalnya sukanya apa tuh, kue kering, apa jenisnya gitu, kamu juga suka. Jadi di sini itu ada satu hobi yang sama, kalian tuh kayak saudara yang ketemu besar gitu lah, ya. Kalau aku bilang sih, aku masih terlalu dini untuk bilang ini twin flame, ya. Tapi salah satu ada kecocokan di antara kalian dan itu melekat banget. Di sini dia juga merasakan kamu itu adalah orang yang mungkin memberikan solusi lain gitu lah. Kalau kamu di sini kadang-kadang suka menjadi pendengar dia, atau dia yang suka jadi pendengar kamu. Apapun yang kamu omongin, apapun yang kamu lakukan, dia tuh dukung-dukung aja. Tapi dia bisa cemburu karena di sini 4 koin itu menandakan kepemilikan. Gimana sih? Udah tahu dia posesif seperti ini, dia suka sama kamu banget. Dia di sini juga ternyata dalam perjalanannya itu, ketika dia happy, ketika dia merasakan suka sama kamu, ada satu hambatan nih, ya. Hambatannya dia ini bisa jadi sudah menikah, bisa jadi ada paksaan dari keluarga, atau memang kamu sudah telat liatnya gitu loh. Kamu ketemu dia di kala waktu yang gak tepat. Ini ya, beritanya itu di depan. Kamu lihat posisi kartunya ya. Jadi posisi kartu tuh menentukan bahwa kamu tuh udah melihat dia di kala dia juga sudah menikah. Sehingga kamu di sini sudah cukup dengan yang sudah kamu jalani bersama dia. Kamu di sini merasakan nyaman sendiri. Kamu di sini merasakan adanya aku nggak mau terlalu banyak ngomong deh. Aku nggak mau terlalu banyak spekulasi gitu ya. Aku nggak mau terlalu banyak spekulasi karena di sini kalau aku lihat antara kamu atau dia itu menahan diri, tidak semuanya diungkapkan. Bisa jadi dia ini bohong sama kamu dengan statusnya, atau kamu bahkan sudah tahu kalau dia ini sudah menikah, atau dia fokus sama keluarganya, whatever itu. Di sini ya, orang yang paling
berpengaruh di hidupnya itu adalah orang tua. Sehingga dia di sini itu nggak bisa namanya kayak berpikir itu secara dewasa gitu loh. Karena aku tahu dia adalah orang yang kadang-kadang tidak diomongin, tidak mengomongin sesuatu. Maksudnya tidak luas gitu loh orangnya nggak luas. Kalau ada apa-apa tuh dipikirin terus. Kayak keluarganya itu ngomong sama dia, kamu jangan mengecewakan amanah atau apapun. Sebenarnya dia itu kayak gini loh, dia itu suka, mungkin ya waktu sekolah dia suka ekstrakurikuler A gitu loh, tapi orang tuanya maksa dia harus ke B. Jadi hidup dia tuh kayak menerima aja. Ya udahlah, emang jalannya kayak begini. Toh aku juga siapa lagi yang mau sama aku sih, gitu kan? Ini orang adalah yang terlalu startnya itu mungkin kecepatan, atau memang waktu kalian tuh nggak tepat. Dan kalau aku bilang ini adalah sebagai satu kekhawatiran dimana bisa membuat kamu atau dia itu stres. Gimana caranya? Kenapa bisa stres? Ya di sini kalau kamu suka sama seseorang atau kamu suka sesuatu, tiba-tiba kenyataannya kamu nggak bisa punya, gimana? Itu akan menjadi satu teman-teman, kayak bukan sindrom, tapi kayak kekecewaan, ya kekecewaan. Sementara di sini dia sikapnya ini posesif sekali. Aku melihat unsurnya ada Taurus, ada energinya di sini, energi air, energi Aries, energi Leo Sagittarius, energi Virgo Capricorn, dan mendominasi adalah water sign, yaitu Scorpio, Cancer, Pisces. Untuk tindakan elemennya dari udara, dimana itu berfluktuasi tanpa rencana, ya. Ini adalah perasaan terdalam dia. Sikap-sikapnya, orang ini cenderung menahan diri. Orang yang suka sama kamu, orang yang punya perasaan sama kamu cenderung menahan diri. Pertama, dia bisa menghormati orang yang lebih tua atau keluarga. Yang kedua, karena statusnya ini sudah bukan single. Yang ketiga, dia menyadari bahwa pikiran itu kekanak-kanakan, ketemu sama kamu itu setelah sudah menikah. Kenapa dipertemukan seperti ini? Tapi sebetulnya jauh sebelum menikah, kemungkinan dia sudah suka sama kamu. Gitu loh. Ya. Sekarang kita akan pakai kartu lain aja deh. Jadi biar berwarna-warna. Apa sih yang dia mau ungkap sama kamu? Tuh, Miser. Ini salah satu sifat kepemilikan, kemelekatan. Dia mau bilang sama kamu bahwa kamu itu milik aku loh. Kamu tuh milik aku.
We are the world. Kita di sini sama-sama saling berpegangan tangan bahwa aku membutuhkan kamu dan kamu membutuhkan aku. The outsider. See? Lihat nggak ya, ada pilar-pilar. Dia mau bilang di sini bahwa aku cuma bisa memperhatikan kamu dari luar. Tapi aku selalu ada ambisi ke kamu. Dia juga heran. Dia juga tidak tahu mengapa perasaannya itu begitu dalam sama kamu. Secara sadar, aku suka sama kamu. Aku gak mabok loh. Aku menyadari bahwa kondisiku juga sudah bukan dengan yang single atau apapun. Atau aku tidak berkomitmen. See? Kontrol. Aku berusaha mengontrol. Aku berusaha diam. Saat ini aku berusaha diam. Aku berusaha tidak banyak bicara. Aku berusaha untuk membiarkan kamu bahagia juga. Totality. Di sini, sekalipun aku jauh, kamu tuh masih ada connection sama aku. Aku bisa melihat kamu, dan aku yakin kita tuh nanti akan ketemu terus. Perasaan kita, raga kita, aku tidak bisa melupakan kamu dari pikiran. Itu yang dia ingin ungkapkan. Sekarang kita akan tambahin lagi. Apa lagi sih yang mau kamu katakan? Di sini aku tahu aku tidak jujur. Mungkin aku ada serakah. Serakah mau sama dia, mau sama kamu. Atau aku memang sudah nyaman dengan orang yang bersama denganku saat ini. Tapi memang aku mau dua-duanya. Aku mungkin berbohong sama kamu. Aku mungkin tadinya tidak berkata jujur sama kamu. Tapi ketika aku bertemu sama kamu, aku itu merasakan adanya perbedaan dari diriku. Kenapa aku tidak mau kehilangan kamu? Karena kamu sebagai power atas diriku. Bersama kamu aku tenang. Bersama kamu segalanya tuh kayak nyambung. Di sini ada kesedihan. Aku tahu aku sedang sedih. Aku juga tertekan di sini. Aku berusaha stabil, aku berusaha mengkoneksikan batinku sama kamu walaupun kenyataannya secara manusiawi aku sedih. Aku merasa terjebak, aku merasa salah, aku merasa nggak enak. Celebration. Sudihkah kamu untuk bahagia bersama aku sekalipun aku sudah punya yang lain? Aku tuh membutuhkan kehadiran kamu. Partisipasi dari kamu atas andil hidupku. Sekalipun komunikasi kita di sini tidak begitu lancar karena memang keadaan, tapi aku akan cari kabar kamu terus. Di sini aku tuh merasa sendiri tanpa kamu. That's why dia kenapa selalu memberikan kabar. Dikala aku kesepian, dan dikala aku sendiri dan waktunya bisa, aku akan memberikan kamu kabar. Well, ini sih kesannya egois ya teman-teman. Tapi kalau aku lihat adalah
orang ini sebenarnya kayak terjebak dari pikiran dia sendiri. Orang yang tidak bisa melepaskan, pada awalnya tidak bisa melepaskan, tidak bisa merelakan. Ini kalau dibilang, Kak, ini energinya bisa, kakak ini ngebacain aku gak sih? Bisa. Bisa banget. Ini kebolak-balik kah? Iya, bisa banget. Cuman di sini kalau aku ngebacain sebetulnya adalah aku membacakan orang yang ingin mengatakan sesuatu sama kamu. Sekarang kita fokus ke sini. Kira-kira apakah ada harapan kamu bisa bersama dengan orang ini? Orang yang kamu fokusin, yang kamu mau banget. Dia bilang, ya, aku sedang berjuang. Bahkan aku tidak tahu bisa bersama kamu atau enggak. Aku cuma bertahan pada situasi yang tidak menentu. Di sini aku itu ada di lingkungan yang mungkin melarang perceraian, harus santun dan tradisional. Karena mungkin orang tuaku atau keluargaku tidak ada yang cerai. Bisa jadi kayak dia ngomong kayak gitu ya. Karena di sini dia tuh bertahan karena nggak ada dukungan. Dia nggak mendapat dukungan ketika dia mau sama kamu atau dia mau selesai sama pasangannya. Nggak dari orang tuanya. Tapi aku jujur, aku mau banget komunikasi sama kamu. Ada sorrow, ada kekecewaan. Aku tidak bisa bergerak. Aku merasa malu. Aku merasa aku berkorban dalam hal ini. Asal kamu tahu, aku juga gak seneng-seneng. Walaupun memang aku sudah punya pilihan, aku memang tidak bahagia secara perasaan. Tapi gak ada yang bisa aku lakukan lagi. Aku harus bersama dengan orang ini. Dan aku menyerah. Karena sekali lagi tidak ada yang mendukung aku di sini. Hidupku sudah dikontrol. Dan aku di sini hanya meyakinkan dirimu bahwa sekalipun kamu gak suka atau kamu udah benci, aku tetap akan ingat kamu. Dan kamu selalu menjadi orang yang aku mau. Kira-kira itulah teman-teman. Orang yang sayang sama kamu, yang ingin dia ungkapkan sama kamu. Kamu adalah pasanganku yang harmonis secara pikiran. Well, ini kisah sedih sih teman-teman. Ya aku juga nggak tahu kenapa energi jadi low begini. Sekarang kalau kamu udah dengar kelincingan dari aku, kita akan buka kira-kira siapakah dia. O J Z P W C. Ada V, ada Q, ada O, ada B, ada R, ada E, ada U, ada D, ada F, ada Y, ada T.
Di sini ada Scorpio. Ada apa ini? Capricorn. Ada Pisces. Libra. Ada lagi huruf M, X, K, F, N, G, ya teman-teman. So energi yang kuat di sini ada Capricorn, ada Scorpio, ada Libra dan ada Pisces ya. Aku bilang apa? Elemen air itu sangat kuat di sini. Kira-kira apakah kedepannya dia akan lupain kamu dengan secepat itu? Aku bilang enggak, karena end of bottom-nya adalah Raja Cawan atau King of Cups. Dia adalah orang yang penuh dengan perasaan. Sekalipun ke depan dia merasa kayak komplit, dia akan ingat terus memori-memorinya di sini. Oke. Ini adalah orang yang ibaratnya nggak bisa berbuat apa-apa karena kondisi dan keadaan. Ya, itu agak gimana ya? Nggak bisa diapa-apain. Yang pasti dia cuma pengen kamu tahu buat dia ini belum selesai. Dia bilang, aku menunggu atau aku butuh waktu yang tepat untuk mengetahui ini ada apa. Dia minta kamu nunggu juga. Aku gak bilang ini satu komitmen, tapi menunggu. Dia jelas-jelas kemanapun melihat ada tanda-tandanya tentang kamu di sekitar dia. Imajinasi dia tuh tentang kamu. Dia selalu berangan-angan bahwa hidupnya itu juga bisa bersama kamu yang di sampingnya. Kamu gak terganti. Dia gak mau berinisiatif untuk kontak sama kamu. Bisa jadi situasinya tidak mendukung, lingkungannya gak mendukung, diawasin mungkin. Dia gak bisa ngelupain kamu sampai kapanpun. Tuh, ini terakhir ya. Aku masih memiliki perasaan sama kamu, tapi sungguh aku punya kesulitan untuk berkomunikasi sama kamu. Karena keadaan. Semoga kalian puas dengan pembacaan aku. Dan satu lagi teman-teman, aku mau ngasih tahu kamu, gimana sih kak cara personal reading sama kakak itu? Ya. Di sini nanti aku kalau misal kamu udah koresponden sama aku di nomor yang biasanya, di sini ada form aplikasi, link ya. Ini kamu bisa cek ya, ada data-data yang harus kelihatan nggak? Nah, ini ada data-data yang harus diisi sama kamu langsung. Misalnya di sini kamu kasih aja nomor telepon siap berapa ya, misalnya gitu. Kemudian di sini ada tulis namanya siapa, Nanda misalnya Bilmi ya. Terus di sini kamu lihat, nah ini ada tahunnya, bisa di scroll teman-teman. Misalnya tanggal 7, oke. Status misalnya aku single gitu ya. Di sini misalnya aku pengen nanyain si Dedi busuk gitu misalnya. Nah, tanggal dia. Nah, kamu tinggal isi nih di sini. Ini kan ada bisa dipilih ya. Nah, tuh. Misal dia Maret tahun berapa ini? Atau kalau mau kelamaan, kamu udah tahu. Di sini misalnya 1980. Terus nah
Kelihatan kan di sini. Misalnya bulan apa nih? Kita tekan ya. Bulan Mei misalnya tanggal 9 1980, nanti udah otomatis tuh di sini. Terus hubungan kamu sama apa? Selingkuhan. Nah, selingkuhan. Kalau nggak ada nih kosongin aja teman-teman, aku cuma butuh dia doang. Misalnya kosongin aja. Ini yang penting diisi status hubunganmu dengan orang kedua. Misalnya kamu nggak ngisi kan, jadi tulis nggak ada gitu ya. Nah, di sini yang paling penting adalah nih kamu lihat di sini, ini adalah paket-paket aku. Jadi nggak ada ya, misalnya nanya, "Kak, harganya berapa?" Nah, misalnya aku mau pembacaan tarot yang satu tema nih, misalnya gitu ya. Nah, di sini ada penjelasan nih, mau yang berapa? 3 pertanyaan, udah ada harganya teman-teman. Add to basket. Ya. Terus di sini aku mau nambah lagi, Kak, in-depth reading nih, aku mau nanya nih orang tadi nih misalnya. Tambah lagi add to basket ya. Nanti kamu tekan di sini ada tombol merah kan. Kalau udah, nah ini kan ada paket pertanyaan ya, dengan pertanyaan sama misalnya prediksi. Nah kalau prediksi biasanya nggak perlu pakai pertanyaan. Nah tapi kalau tema pertanyaan, kamu wajib tulis di sini. Apakah hubunganku, ya maksudnya tulis aja ya. Apapun misalnya angka 1. Kan 3 pertanyaan nih misalnya. Nah, gimana gitu ya. Kedua, jodoh nggak? Gitu ya. Nah, kalau udah harganya gimana? Harganya, nah udah pencet tombol merah tadi, kamu giniin. Harga 460.000, berarti finish shopping. Kamu bayar 460.000-nya. Kamu kasih di sini. Nah, di sini bisa ditekan nih. Kamu capture, kamu ambil dari foto kamu, misalnya apa? Billing atau apa gitu ya, misalnya gini. Cus gitu. Nah, tinggal kamu send aja nanti kalau udah ke-upload teman-teman. Udah ya, misalnya gini. Udah deh, kamu tinggal send. Klik. Nah. Nanti sudah ada formnya, aku akan terima. Dan nanti kalau misalnya kamu udah ada di aku juga nanti akan dapat namanya. Atau kamu di sini bisa print. Misalnya, "Kak, aku punya ini nih. Aku capture ke kakak ya," gitu. Misalnya kamu nggak mau nunggu aku respon kan mungkin lama gitu. Tapi aku udah tahu, pasti udah masuk gitu kan. Kamu print, kamu kirim ke nomor aku aja nggak apa-apa, ya. Oke, gitu aja teman-teman. Ini memudahkan untuk kamu bisa berinteraksi langsung aja sama aku, jadi nggak usah pakai chat itu kelamaan. Mau dibacain yang gimana ya silakan. Oke, see you and bye bye.